Persib Bandung menjelaskan alasan tetap aktif di bursa transfer meski masih berstatus terkena sanksi transfer ban dari FIFA. Menurut manajemen Persib, sanksi tersebut tidak melarang klub merekrut atau mengontrak pemain baru, jadi Persib tidak terbatas untuk bisa bernegosiasi. Persib baru saja mengumumkan kedatangan bek asal Prancis, Gabriel Mutombo. Perekrutan itu sempat memunculkan pertanyaan karena status transfer ban yang masih dijatuhkan FIFA kepada Persib. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, menegaskan transfer ban hanya berdampak pada proses registrasi pemain, bukan aktivitas negosiasi maupun penandatanganan kontrak. Yang perlu dipahami, dengan adanya transfer ban tersebut, yang belum bisa dilakukan adalah mendaftarkan pemain ke dalam sistem. Namun ban ini tidak menghalangi Persib untuk melakukan negosiasi ataupun menandatangani kontrak dengan para pemain. Adit memastikan persoalan tersebut tidak mengganggu persiapan Persib menyambut musim baru. Pasalnya, jendela registrasi pemain untuk kompetisi musim depan memang baru akan dibuka pada Juli ini. Artinya Persib masih memiliki waktu untuk menyelesaikan kewajiban administrasi kepada Daisuke Sato. Begitu seluruh kewajiban Persib telah dipenuhi dan sanksi dicabut, klub bisa langsung kembali mengakses sistem untuk mendaftarkan pemain-pemain baru tuntasnya. Teka-teki penyelenggaraan turnamen pramusim bergengsi Piala Presiden, akhirnya ada titik terang lewat unggahan Marwarar Sirait. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini memberikan perkembangan tentang Piala Presiden. Hal ini terungkap lewat akun Instagram pribadinya pada Senin 29 Juni. Pria yang sering disapa Ara ini menggelar rapat persiapan Piala Presiden bersama Erick Thohir dan Samara Amani yang ditunjuk sebagai Ketua Steering Komite. Kita rapat untuk persiapan Piala Presiden 2026. Saya ditugaskan Pak Erick sebagai penasehat, seperti biasa, supaya bisa menjaga integritas Piala Presiden. Kemudian, kita TV-nya MTEK karena sudah teruji selama ini MTEK selalu bisa dipercaya dan selalu profesional. Kemudian kita mencari sponsor tanpa menggunakan APBN dan BUMN. Nanti semua disampaikan lewat konferensi pers pada Senin jam 12 siang. Sementara itu Erick Thohir memastikan dua kota sebagai penyelenggara Piala Presiden, yakni Bandung dan Surabaya. Piala Presiden sudah tahun ke-8. Kita juga mengundang 8 tim, maka kita berikan yang terbaik. Akan dilakukan di dua kota, satu di Surabaya dan satu di Bandung. Dengan demikian, maka kemungkinan besar Persib dan Persebaya yang menjadi tuan rumah masing-masing grup. Piala Presiden ini rencananya digelar pada tanggal 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Hadirnya kabar ini juga memastikan Sumatera Utara tidak jadi tuan rumah. Memang sebelumnya sempat ada wacana Piala Presiden digelar di Medan dan Bandung, tetapi keputusan akhirnya kembali kepada panitia penyelenggara tuntasnya. Jagat sepak bola Indonesia dikejutkan oleh kabar transfer Liga 1 yang dirilis oleh media lokal Iran, Estedade Football, yang menyebutkan bahwa Persib Bandung sedang menjalin komunikasi intensif untuk merekrut pelatih asal Brazil, Osmar Loz. Kabar ini langsung memicu tanda tanya besar di kalangan bobotoh mengenai nasib Igor Tolic yang baru saja naik jabatan menjadi pelatih kepala Pangeran Biru. Media Iran mengatakan manajemen Persib dikabarkan merilik Osmar Loz yang saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan klub raksasa Iran Persepolis FC pada Maret 2026. Osmar Loz merupakan pelatih mentereng yang sukses mempersembahkan trofi juara liga bagi Persepolis FC dan mencetak sejarah quadruple bersama Buriram United di Thailand.
Rumor ini terbilang sangat mengejutkan karena Igor Tolić baru saja diumumkan sebagai pelatih baru Persib Bandung pada akhir Mei 2026 untuk menggantikan peran Boyan Hodak. Igor Tolić bahkan sudah aktif memimpin perombakan skuad, mendatangkan bek anyar Gabriel Mutombo, dan mempersiapkan tim menghadapi 4 kompetisi sekaligus di musim depan. Ada beberapa spekulasi yang berkembang terkait nasib Igor Tolić jika rumor Osmar Loz ini benar-benar terrealisasi. Igor Tolić yang sebelumnya merupakan asisten Boyan Hodak dinilai sudah sangat memahami dinamika ruang ganti Persib Bandung. Ia bisa saja dikembalikan ke posisi asisten pelatih untuk mendampingi Osmar Loz yang membutuhkan tandem regional yang kuat. Spekulasi kedua, kompetisi musim baru yang padat membuat manajemen bergerak sangat agresif demi target tinggi di kancah Asia. Kehadiran Osmar Loz bisa jadi merupakan langkah mendadak manajemen untuk menghadirkan pelatih yang memiliki jaminan prestasi lebih teruji di level internasional, atau tidak menutup kemungkinan bahwa kabar dari media Iran tersebut hanyalah rumor belaka, mengingat Igor Tolić saat ini mendapatkan kepercayaan penuh dari manajemen Persib dan baru saja memberikan daftar list untuk musim depan. Hingga berita ini diturunkan, manajemen Persib Bandung belum memberikan klarifikasi resmi mengenai rumor ketertarikannya terhadap Osmar Loz maupun status kepemimpinan Igor Tolić di tim utama. Menarik untuk dinantikan tuntasnya. PSG Ciamis resmi bergabung dengan Persib Bandung sebagai tim satelit. Hal tersebut diumumkan kubu Persib pada Rabu 1 Juli. Proyek ini adalah kerjasama strategis antara kedua belah pihak manajemen dalam upaya mendorong peningkatan kualitas tata kelola sepak bola di Jawa Barat melalui program pertukaran pengetahuan. Orientasinya adalah aspek penguatan ekosistem sepak bola sehat dan berkelanjutan. Memandang industri sepak bola kini tidak hanya ditentukan oleh prestasi di lapangan. Kerjasama ini terkait dengan kualitas tata kelola organisasi, kemandirian bisnis, pembinaan pemain usia muda, serta kemampuan klub dalam membangun ekosistem yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan juga perlu diperhatikan. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi percepatan transformasi organisasi, sekaligus meningkatkan daya saing kedua klub dalam menghadapi tantangan industri sepak bola yang terus berkembang. Deputi CEO PT Persib Bandung mengungkapkan, komitmen Persib terus berkontribusi terhadap kemajuan sepak bola, khususnya di Jawa Barat. Persib meyakini bahwa kemajuan sepak bola tidak dapat dibangun sendiri, dibutuhkan semangat kolaborasi, saling berbagi pengalaman serta kemauan untuk tumbuh bersama antar klub. Karena itu kami menyambut baik inisiatif dari PSG Ciamis untuk bersama-sama belajar dan bertukar pengetahuan dalam upaya membangun tata kelola klub yang semakin profesional. Nantinya Persib tidak lagi bingung kemana mereka harus mentransfer pemain untuk mendapatkan menit bermain lebih. PSG Ciamis yang berkompetisi di Championship atau Liga 2 bisa menampung pemain-pemain tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Kolaborasi ini dianggap bisa memperkuat jalur pengembangan pemain Persib, khususnya dalam memberikan ruang kompetisi yang ideal bagi para pemain muda potensial guna cepat berkembang tuntasnya.